Halo, selamat datang di Imdet Talks. Teman-teman, mungkin ini baru episode perdana. Kita bertemu di Imdet Talks spesial kedatangan tamu Kak Sylvia. Ya, halo Moses. Gimana Kak? Kabarnya baik? Sehat. Kamu gimana? Apa kabar? Kabarnya juga baik, walaupun keadaan di luar lagi hujan. Iya. Ini kan kita kan mungkin udah sering ngeliat Kak Sylvia di layar kaca, apalagi terkhusus di liputan SCTV. Kita mau ngulik-ngulik sedikit nih Kak. Boleh. Mau tahu apa sih? Tahu gimana seorang jurnalis itu bisa berperan untuk masyarakat atau untuk publik umum gitu. Yes. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik utamanya, kita tanya-tanya dulu nih ke Kak Sylvia. Udah berapa lama jadi news anchor? Terkhususnya sekarang udah jadi produser juga ya Kak ya? Betul. Kalau news anchor-nya sendiri sih itu another step ya dalam karir jurnalistik. Kalau aku sendiri join liputan SCTV itu mulanya di tahun 2013. Waktu itu memang selesai kuliah. Lalu pertama kali berkantor di SCTV itu melamarnya saat itu posisinya adalah news reporter. Kalau mungkin teman-teman saat ini masih tahu, news reporter itu adalah mereka yang melakukan peliputan di lapangan, melakukan wawancara, melakukan live juga dari lokasi. Nah, jadi awal mulanya sebelum naik ke posisi produser dan juga news anchor, jadi step awalnya memang semua teman-teman berada di lapangan dulu sih untuk mengasah sense of jurnalistiknya. Jadi di tahun 2013 itu aku di lapangan sampai kira-kira tahun 2015. Nah, kemudian di tahun 2015 barulah ada sejumlah proses untuk naik ke news presenter ya. Nah, news presenter itu pun ada tahapannya. Jadi itu nggak yang langsung news presenter program nasional kayak gitu. Saat itu ada news presenter program daerah, kemudian ada program malam, pagi, dan seterusnya baru sampai saat ini kayak gitu sih. Jadi prosesnya lumayan panjang. Tuh teman-teman, jadi prosesnya ternyata jadi seorang jurnalis itu nggak hanya kita lihat mungkin di layar kaca hanya duduk ngebacain berita pulang gitu. Betul. Ternyata enggak ya Kak ya? Betul, nggak cuma duduk di studio baca prompter dan siaran, tapi juga ada proses panjang di baliknya. Kalau sekarang sih aku lakukan adalah terlibat juga dalam proses produksinya. Produksinya itu program liputan 6 siang. Jadi itu kita tuh sebagai produser itu ibaratnya apa ya? Tukang masak lah ya. Kalau presenter ini kan waitersnya gitu yang menyajikan kepada konsumen nih apa sih berita hari itu. Nah, kalau kita sebagai produser itu berada di baliknya, berada di dapurnya. Berita apa, tanda kutip ya, makanan apa yang mau kita sajiin nih buat customer kita hari itu, menunya apa aja. Itu kita yang pilih, kita yang racik, kita yang kasih bumbu dalam artian tuh editingnya, musiknya. Itu kita berada di balik layar, itu seru sih. Jadi gitu ya teman-teman, proses di balik jurnalisnya SCTV, liputan SCTV ya. Nah, kira-kira ada nggak Kak momen yang membuat Kakak tuh jatuh hati sama karir ini gitu loh? Ya. Sebenarnya kalau momen jatuh hati agak throwback lumayan panjang, kayak kenapa ya aku mau terjun ke dunia ini gitu, kayak dulu juga nggak pernah terpikirkan olehku. Awal mulai kayak dulu SMP ya, zaman-zamanku mungkin aku nggak tahu nih teman-teman udah kurang relate ya. Kalau dulu kan hiburannya TV ya. Kalau aku tuh generasi milenial kan hiburannya TV. Jadi tuh kita pulang sekolah nonton TV seperti itu dan sebagainya. Ya karena waktu itu internet masih mahal, masih sulit diakses, komputer juga masih sangat mahal saat itu. Nah jadi hiburannya itu TV lagi. Nah kemudian pas lihat TV tuh sesimpel aku pulang sekolah kayak wah hebat banget ya. Aku senang nonton berita karena senang melihat presenternya sebenarnya. Cantik, ganteng, tapi lebih dari sekedar cantik dan ganteng. Maksud aku lebih dari sekedar penampilan fisik, mereka tuh bisa menyampaikan satu berita dengan sangat baik. Ya, terlepas itu mereka baca prompter, tapi penyampaian itu seolah-olah membuat mereka itu sangat paham dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, jadi menurut aku kayak wah, harus cerdas nih. Nah, di situ aku termotivasi gitu untuk kayak intinya sih gak cuma kelihatan cantik atau bagus secara visual di layar, tapi juga punya
punya otak ya, punya isi gitu yang disampaikan. Nah dari situ sih termotivasi. Awalnya pun waktu SMA juga nggak terlalu concern ya ke jurnalistik, waktu itu malah lebih pengennya ekonomi malah ngambilnya. Ekonomi. Betul, sempat bimbang di situ dan sebagainya, tapi akhirnya kemudian memutuskan aku cari kampus yang pas bisa mendukung komunikasi jurnalistik ini, dan ketemulah, dan dari situlah dimulai setiap jalannya. Jadi ceritanya cukup panjang banget ya Kak ya prosesnya. Panjang, jadi tuh kayak nggak yang tiba-tiba oh ya aku mau kesini, nggak gitu. Jadi karir saat ini tuh memang sesuatu yang kayak steps yang sudah aku persiapkan lama, dan ketika aku memutuskan untuk oke, aku mau serius, mau jadi news anchor, aku mau mulai potensiku di bidang jurnalistik yang waktu itu juga aku nol sama sekali kan, nggak punya dasar sama sekali kan. Tapi ketika kuliah, karena aku pengen banget, ya udah aku masuk waktu itu radio kampus, kemudian aku belajar TV kampus, lalu aku ikut lomba presenting di sana sini gitu, ikut berbagai seminar ya, semata-mata supaya aku punya bekal yang membuat aku bisa nih capai ke step seorang news anchor gitu. Waduh, jadi panutan banget nih Kak Sylvia. Ya pasti banyak yang melakukan, aku yakin. Jadi kalau udah kepengen ya intinya sih ya do something for it lah ya. Kalau cuma duduk-duduk aja dan menunggu kesempatan kayaknya nggak datang-datang gitu. Harus kita yang cari dan jemput kesempatannya gitu. Nah kita masuk ke topik utamanya nih Kak nih untuk hari ini. Sebuah stasiun TV, apalagi yang kita tahu kan media liputan SCTV udah besar banget ya. Betul. Dari tahun berapa tuh? 1900. Ya, udah sekitar 28 tahun ya. Betul. Nah, kira-kira pasti kan media berita itu menjadi jembatan atau regulator dengan pemirsanya. Bagaimana Liputan 6 itu bisa mengcover berita-berita yang akan diterbitkan untuk pemirsa? Liputan 6 SCTV selain teman-teman yang ada di lapangan, selain teman-teman yang bertugas liputan di Jakarta, kita juga punya namanya koresponden-koresponden. Koresponden-koresponden ini ada di berbagai daerah di Indonesia ya. Jadi kayak misalnya jangankan daerah di Indonesia gitu, Jabodetabek aja korespondennya tuh tersebar di berbagai titik ya. Jadi kalau yang teman-teman peliputan yang terbatas yang hanya puluhan orang ini cuma meliput daerah Jakarta, tapi untuk Bogor, kemudian Depok, Bekasi, semua itu masing-masing punya korespondennya, dan itu sampai ke pelosok-pelosok daerah. Itu sih yang, nah apalagi sekarang kan zaman serba digital ya. Even sesuatu yang bahannya cuma berdasarkan tanda kutip viral di media sosial itu tuh bisa jadi bahan berita selama punya news value yang tepat. Nah, tapi bedanya kita Liputan 6, sebuah news channel dengan akun-akun di media sosial yang tidak terverifikasi. Nah, yang membedakan apa? Kita memverifikasi kebenaran fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menyertakan keterangan-keterangan dari narasumber terkait. Misalnya nih ada satu kasus pemukulan ini viral di media sosial. Nah, tugas kita sebagai media atau news channel itu apa? Mengkonfirmasi benar nggak ini pemukulannya gitu. Konfirmasinya kemana? Ke Polda, ke Polres gitu. Apakah sudah ada pelaporan dan sebagainya. Jadi ya cross check fakta dan data itu dilakukan oleh tim News Liputan 6, baik teman-teman yang ada di Jakarta ataupun teman-teman koresponden yang ada di luar Jakarta kayak gitu. Berarti penyebarannya itu di setiap biro atau koresponden itu banyak ya? Banyak, betul. Mungkin kita kan teman-teman hanya taunya sekelas media berita dapat videonya amatiran aja tuh Kak gitu. Ternyata di balik proses itu banyak banget loh teman-teman. Iya, betul, banyak banget, dan yang di daerah-daerah ini mereka juga biasanya udah sangat paham ya apa yang dibutuhkan sama program news kita gitu, karena program news itu kan banyak banget kriterianya. Kalau News Liputan 6 sendiri di baik pagi, siang, malam itu tuh masing-masing punya
market audience atau penontonnya juga masing-masing. Jadi karakteristik beritanya di program-program yang tayang ini pun berbeda gitu. Ada yang karakteristiknya penontonnya lebih suka berita kriminal, ada yang lebih suka berita politik. Itu tergantung siapa yang nonton. Apakah yang nonton bapak-bapak, apakah yang nonton ibu-ibu, itu beda-beda semuanya. Kayak gitu. Berarti dari ketiga program itu walaupun namanya sama, Betul, ada segmentasinya ya kayak? Betul, walaupun sama-sama liputan 6 ya benderanya, tapi segmentasinya beda-beda karena balik lagi udah ke jam tayang gitu. Jam tayang itu menentukan siapa yang nonton. Nah, itu beda lagi. Nanti kalau bicara di medsos, yang kita sedang kembangkan saat ini yang di digital, itu pun beda lagi. Kayak gitu. Nah, kita mungkin agak sedikit flashback ke pemilihan presiden 2024 lalu ya. Itu kan pasti setiap media berita itu hektik banget ya Kak ya. Gimana prosesnya atau yang kayak harus dapat beritanya. Apalagi kan sebuah media berita itu harus netral ya Kak dari ketiga paslon tersebut. Nah, bagaimana sih Kak Sylvia memastikan dan juga mungkin tim liputan 6 SCTV memastikan pemberitaan itu tetap objektif dan transparan di tengah banyaknya berita yang simpang siur? Betul. Ini penting banget sih, dan masih kita lakukan sampai saat ini kan mau pilkada ya. Iya. Betul, pilkada kan 27 November. Nah, ini jelang-jelang kampanyenya bagaimana kita sebagai program berita itu menampilkan keberimbangan, balance antara masing-masing pasangan calon. Balance itu dalam artian tidak ada yang berat sebelah, tidak ada yang memihak kepada salah satu pasangan calon. Nah, tidak memihak itu sebenarnya simpel dengan memastikan quantity atau kuantitas berapa banyak berita atau agenda dari paslon itu yang ditayangkan di program liputan 6. Kalau misalnya Pilpres saat itu, kita flashback ya. Waktu itu berarti kan ada 3 paslon ya. Ada Prabowo, kemudian ada Anies, dan juga ada Ganjar. Nah, ini bagaimana setiap kampanye mereka itu tercover dengan baik. Jadi dalam satu paket berita itu semuanya masing-masing ada Prabowo, ada Anies, dan juga ada Ganjar gitu. Kalaupun ini tidak semuanya dirangkum jadi satu, itu semuanya harus punya porsi yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita mengkutip wawancara Prabowo, maka Ganjar dan juga Anies harus diperlakukan sama. Semuanya juga harus punya statement atau wawancara saat itu gitu. Itu dari soal kuantitas. Nah, dari soal keberimbangan. Jadi tuh yang pasti kan banyak ya. Kalau soal Pilpres kemarin kan isu-isunya juga di medsos itu tanda kutip goreng-menggorengnya juga wah gila ya. Iya pasti sih. Gitu. Nah, itu bagaimana kita sebagai media mainstream tidak terjebak ke arah sana. Dan kalau memang ada isu yang harus diklarifikasi, kita menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu ya pihak yang sebisa mungkin netral. Nah, pihak yang sebisa mungkin netral ini siapa? Bisa pengamat politik misalnya. Tapi pengamat politik ini balik lagi, ada yang pro kubu 1, pro kubu 02, pro kubu 03 gitu. Nah, ini bisa mungkin mana yang statementnya tidak memihak kepada salah satu paslon. Nah, itu sih di situ tugas teman-teman liputan di lapangan. Yang pertama, yang nyari bahannya, gimana mereka memastikan semua bahannya itu ada. Bahan itu dalam artian yang tadi aku bilang, gak cuma cover soal agenda atau acaranya, tapi juga statementnya, wawancaranya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saat itu nggak dapet paslon calon presidennya, gimana dengan calon wakil presidennya? Nah, itu juga bisa sebagai substitusi nih, kayak gitu, untuk mewakili satu pasangan calon. Nah, yang kedua, gimana kita sebagai produser yang udah dikasih bahan nih sama teman-teman di lapangan, gimana kita memasaknya? Memasaknya dalam artian tadi, supaya nggak berat sebelah. Kok kayaknya pasangan 01 beritanya banyak dan mendominan gitu. Pasangan 02 enggak, 3 enggak. Nah, itu kan akan kelihatan tuh dari kuantiti, kelihatan ya bagaimana kita imbang dan yang pasti nggak condong ke salah satu paslon.
kayak gitu sih. Nah yang uniknya tadi aku baru dengar nih dari Kak Sylvia, ternyata kalau dalam konsultasi Pilpres kemarin tuh ternyata setiap media berita itu punya yang namanya pihak orang ketiga nih. Iya betul. Jadi itu jadi fakta baru juga buat teman-teman yang mungkin baru banget tahu politik ya Kak ya. Nah itu mungkin ada nggak tips and triknya buat yang teman-teman yang baru pengen melek politik gitu loh? Yes. Ada nggak tuh Kak? Mungkin yang kayak cara memfilter beritanya atau info-infonya gitu. Nah, sebenarnya cara memfilter berita paling gampang adalah dengan memastikan source beritanya sih, sumber beritanya. Jadi pastiin kalau kamu mau mulai melek politik, mau mulai cari berita-berita politik, pastikan sumber informasinya terpercaya dulu sih. Jadi ya kemarin di Pilpres kan banyak ya tiba-tiba berbagai account itu jadi bicara politik gitu. Account yang even mereka nggak punya background politik, yang kita nggak tahu korelasinya, apakah mereka buzzer yang dibayar gitu kan. Kita kan nggak tahu nih background masing-masing, karena yang mereka tampilkan kan cuma, nah biasanya kalau buzzer itu kan akan terlihat dengan sangat jelas, dia akan pro ke salah satu kubu, habis itu dia akan menjelek-jelekan kubu yang lain. Nah jelek-jelekan kubu yang lain ini nih yang biasanya digoreng nih di medsos oleh netizen. Nah ini yang perlu kita waspadai gitu. Jadi jangan sampai, walaupun kita setiap dari kita itu sangat sah ya punya pilihan dalam pilpres, dalam pilkada, itu kan hak kita sebagai warga negara. Tapi ketika kita punya pilihan dan condong kepada salah satu paslon, tidak sama artinya dengan kita punya hak untuk menjelekkan paslon lain gitu. Jangan mudah terpancing hoax ya. Di pilkada, pilpres kemarin ini kan namanya hoax itu dengan gampangnya bertebaran ya. Isu untuk menjatuhkan satu paslon dan paslon lainnya yang gak jelas kebenarannya, sumbernya juga nggak bisa diverifikasi. Jadi itu balik sih, first thing first, pastikan sumber atau source informasi beritanya kamu dapatkan dari media-media terpercaya kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi harus, walaupun bukan hitungannya media mainstream, harus tetap juga lihat lagi ya sumbernya. Betul, lihat lagi sumbernya. Terkadang kan patokannya mungkin anak-anak muda zaman sekarang tuh bukan ke media mainstream lagi tuh Kak. Jadi harus ini sih khawatirnya. Apalagi kan sekarang kan dengan digitalisasi kan, baca berita, nonton berita mungkin sudah nggak terlalu relate ya. Nonton berita di TV kan mungkin udah nggak terlalu banyak yang melakukan itu. Nah, yang juga sebenarnya tanda kutip kebiasaan yang kurang baik sih adalah baca berita cuma dengan judulnya aja gitu, cuma dengan headline-nya gitu. Kadang media mainstream pun demi clickbait gitu ya, demi banyak viewers, demi banyak pembaca, judulnya aja clickbait gitu. Padahal konten di dalamnya belum tentu, konten di dalamnya ya biasa-biasa aja gitu, berimbang gitu. Nah itu sih penting memastikan kalau baca atau nonton itu nggak sepotong-sepotong gitu. Jadi informasinya juga nggak setengah-setengah gitu. Nah informasi yang setengah-setengah itu yang membuat misinformasi gitu. Kita geser dulu sebentar nih Kak dari berita Pilpres. Terus kemarin aku juga sempet ngikutin di sosmed Kak Sylvia, Kakak dari sekitar bulan September ya, kalau nggak salah dari 3 sampai 6 September kedatangan tamu kehormatan, ada Paus Fransiskus, kedatangan main ke Indonesia di Jakarta. Betul. Nah kan kebetulan Kakak walaupun sudah jadi news anchor, tetap menjadi turun ke lapangan nih untuk meliput. Perasaannya gimana tuh Kak? Iya. Jadi waktu itu kan kunjungan apostolik ya, Paus Fransiskus ke Indonesia. Tentu itu jadi salah satu kunjungan yang sangat bersejarah buat bangsa Indonesia. Nah tentunya aku sebagai wartawan ya, sebagai jurnalis, ketika bisa dilibatkan langsung dalam satu proses dan juga peristiwa yang belum tentu terulang lagi dalam beberapa tahun yang akan datang, kayaknya sepertinya masih agak sulit ya, karena kan kunjungannya banyak banget. Nah tentunya itu jadi satu kebanggaan, banyak momen-momen luar biasa sih gitu. Karena sekalipun aku sudah ada di balik layar, kerjaannya mungkin di balik komputer dan di balik meja studio yang sudah lama nggak turun ke lapangan, tapi ketika turun ke lapangan, namanya jurnalis ya, our heart and mind itu ya memang di lapangan gitu. Memang insting seorang jurnalis adalah ketemu narasumber, mencari berita, live, wawancara, itulah kehidupan
seorang jurnalis gitu. Jadi ketika bisa turun ke lapangan, apalagi untuk satu peristiwa momen bersejarah, momen besar, tentu ya feel honor lah, seneng banget. Tapi dari kejadian, mungkin itu menjadi bagian sejarah juga untuk Indonesia ya, kedatangan Paus Fransiskus. Itu mempengaruhi persepsi publik nggak tuh Kak secara luas, terutama kan kaitannya itu kan lebih ke budaya dan juga kepercayaan ya. Mempengaruhi nggak tuh? Persepsi publik. Nah, sebenarnya beruntungnya ya, jadi kemarin ketika kedatangan Paus Fransiskus yang kita cover ini, ketika aku mengcover berita-berita kedatangannya Paus Fransiskus ini nggak ada ya isu-isu tanda kutip penolakan gitu ya, penolakan dari komunitas masyarakat yang mengatasnamakan agama tuh nggak ada ya gitu. Sempat ada yang aku ingat waktu itu misa akbar ya Paus Fransiskus di satu hari sebelum kepulangannya yang di GBK. Misa akbar itu kan sebenarnya agak bertepatan ya waktunya dengan azan maghrib saat itu ya, karena itu sore hari gitu, dan itu agak nabrak azan maghrib. Jadi kan sebenarnya agak nggak mungkin ya di TV-TV yang menayangkan, misa akbar itu nggak mungkin misa akbar kemudian dijeda dengan azan maghrib. Nah itu gimana logikanya? Nah kemudian pemerintah pun memberi solusi soal itu ya. Pemerintah pun memberi solusi, ya udah azan maghribnya nggak perlu ditayangkan, cuma perlu ditulis dengan running text di bawah untuk menunjukkan kalau memang itu udah waktunya azan maghrib untuk beribadah bagi umat muslim kayak gitu. Jadi untungnya sih kemarin ketika kunjungan itu ya, jadi persepsi publiknya sangat amat positif gitu, apalagi dengan citra Paus Fransiskus yang dibawa dengan segala kesederhanaannya, dengan segala, walaupun beliau adalah seorang tokoh dunia gitu ya, tapi hadir dengan mobil Innova Xenix. Kemudian sepatunya juga sepatu biasa, jam tangannya juga jam tangan biasa gitu. Masyarakat tuh menjadi relate, bahkan jadi tanda kutip tersentil gitu loh. Coba nih pejabat-pejabat gitu, apakah sudah bisa sederhana Paus Fransiskus kayak gitu sih. Dan pesannya sih damai, positif, pokoknya bagus banget lah. Ada satu pelajaran yang ditinggalkan buat bangsa kita dengan kedatangan Paus Fransiskus. Jadi ternyata jadi jurnalis tuh banyak banget yang bisa dapetin ya Kak, walaupun terkesan hanya di balik layar. Kadang mungkin juga kata kasarnya apa ya, nggak dianggap ya Kak. Iya betul. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tertarik juga gitu bisa gimana ya, belajar lebih banyak ya Kak. Kalau di jurnalis tuh apa ya, kita tuh lebih fokus ke apanya sih Kak gitu? Iya benar. Jadi kalau jurnalis itu jadi intinya sih jangan mengharapkan kamu harus selalu berada di depan layar gitu. Layar itu adalah bonus. Ya, jurnalis itu ya bagaimana informasi yang kamu cari itu bisa tersampaikan dengan baik buat penonton gitu. Bagaimana faktanya itu bisa, oh iya gitu. Apalagi kalau kamu berhasil menemukan satu fakta baru gitu ya, nah itu wah bangga banget gitu. Apalagi kayak misalnya nanti Moses mungkin one day pengen jadi jurnalis investigasi gitu ya, nah itu beda lagi tuh pride-nya gitu. Itu banyak sekali. Nah sebenarnya apa sih modal utama gitu? Apa sih modal utama untuk menjadi jurnalis? Jurnalis itu harus selalu ingin tahu, harus selalu pengen tahu gitu. Pengen tahu, harus ada curiosity ya. Selalu ada apa sih di balik ini gitu. Sekalipun kita sudah wawancara, sekalipun kita sudah meliput satu agenda ini itu dan sebagainya, tapi nggak semua apa yang terlihat di depan itu adalah faktanya gitu. Nah tugas kita sebagai jurnalis itu adalah melakukan in-depth. Benar nggak sih faktanya itu seperti apa yang ada saat ini kayak gitu. Nah itu yang jauh lebih menarik. Selalu pengen tahu dan pastinya banyak baca ya. Banyak baca itu akan sangat membantu supaya ketika kita di lapangan nih kita punya modal
punya modal nggak, tiba-tiba harus wawancara tapi nggak tahu mau nanya apa gitu. Kita mau liputan tapi nggak tahu background story-nya apa. Jangan sampai ketika kita ada di lapangan, kita tuh tanda kutip kosong, nggak ada bekalnya gitu. Jadi aku selalu baca, apalagi berita-berita sekarang itu kasus-kasusnya ini ya sangat amat update, apalagi dengan zaman medsos ya. Gimana kita sebagai media mainstream tidak ketinggalan dengan media-media sosial yang update-nya itu perhitungan second gitu. Sementara kita kan update-nya per jam tayang gitu kan. Bagaimana kita yang update-nya per jam tayang ini keep up dengan net citizen journalism yang update-nya setiap saat dan itu ada di belahan dunia manapun kayak gitu. Banyak banget yang bisa dipelajari ya kayak mungkin tuh aja sih teman-teman ya, kita banyak banget nih jadi tahu bekal ternyata jadi seorang jurnalis itu. Yang poin pertama tuh tadi kita harus banyak-banyak serba tahu ya Kak ya. Terus kita juga harus sering-sering baca atau mungkin di zaman sekarang lebih ke literasi media kali ya kayak. Gitu tuh teman-teman. Yang pasti harus banyak tahu, kepo. Iya, jadi pengen tahu aja sih, kepo sih. Itu modal awal jadi orang. Modal awal. Ya. Tapi kalau bawel ngaruh gak sih Kak sebenarnya? Lebih ke banyak bicara gitu. Banyak bicara yang penting ada isinya. Kalau banyak bicara ngalor ngidul juga sama aja. Ya. Jadi apa yang kita omongkan itu ya based on fakta, based on data kayak gitu. Oke deh. Sekian untuk Indah Talks kali ini bersama dengan Kak Sylvia dari Liputan 6 SCTV. Sampai bertemu lagi di Indah Talks selanjutnya. Bye. Thank you. Thank you Kak. Sama-sama, thank you.